Saya sudah membuat videonya, video judulnya Ibnu Kalam membela 3 kitab suci. Saya membela 3 kitab suci, saudara-saudara sekalian. Dari 3 kitab suci itu, ilmu yang saya dalami adalah ilmu teologi, ya, ilmu teologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ni'mal iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Di video kali ini, Madya Channel akan menganalisa dari akun yang bernama Ibnu Kalam. Ibnu Kalam ini seorang tua ya, yang sangat kontroversi sekali, yang ternyata bila kita tinjau dari segi ajaran Islam, orang ini adalah termasuk orang yang musyrik, menyekutukan Tuhan. Salah satu tanda orang musyrik adalah mengakui ada Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu bukti tanda-tanda orang yang musyrik, menyekutukan Tuhan. Dan kita sudah tahu sendiri hukumannya orang yang musyrik itu sudah jelas ya di dalam Islam. Tapi kita tidak arah ke sana pembahasannya. Kita ikutin saja dulu apa yang dicoba oleh orang yang bernama Ibnu Kalam ini, mencoba untuk mendatangi ayat Al-Quran dan bagaimana pemahaman dia terhadap ayat Al-Quran itu yang dia coba korelasikan kepada salah satu gurunda kita ya, yaitu Ustadz Zuma atau Zulkifli M. Abbas. Oke, kita langsung saja melihat yang dia coba untuk argumenkan. Hati-hati, ada serigala bulu domba. Wah, ini belum paham maksud saya ini. Damai selalu. Saya sudah membuat videonya, video judulnya Ibnu Kalam membela 3 kitab suci. Saya membela 3 kitab suci, saudara-saudara sekalian. Dari 3 kitab suci itu, ilmu yang saya dalami adalah ilmu teologi, ya, ilmu teologi. Saya di YouTube ini banyak mengkoreksi orang Islam. Kenapa saya banyak mengkoreksi orang Islam? Karena mereka memang keliru memahami Alkitab. Terus tidak layak itu orang Islam mengkoreksi Alkitab. Karena yang lebih tahu Alkitab itu adalah orang Kristen itu sendiri. Oke, kita tanggapin dulu ya di sini ya. Di dalam ajaran Islam sudah termuat dalam rukun iman. Yang pertama kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru percaya kepada malaikat, baru percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, hari kiamat dan hari pembalasan itu, kemudian qada dan qadar Allah. Nah, kembali di sini kita merujuk kepada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab Pak Ibnu Kalam, umat Islam itu bukan hanya percaya kepada 3 saja, tetapi kepada Zabur juga percaya. Terus ditambah juga suhuf-suhuf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah turunkan kepada suhuf Ibrahim dan suhuf nabi-nabi yang lain yang diinformasikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sini kedudukan umat Islam itu bukan hanya 3 ya, Pak Ibnu Kalam, bukan hanya 3. Oke.
Kembali di sini Ibnu Kalam mencoba untuk berargumen mengenai hal-hal yang termuat di dalam ajaran Islam. Kita dengar kembali ya. Itu selama 600 tahun itu, 600 tahun. 600 tahun saudara-saudara sekalian. Baru muncul itu Nabi Muhammad, baru muncul itu Al-Quran. Tidak mungkin itu selama 600 tahun ini orang Kristen itu masuk neraka semua. Nah, ini kan yang bermasalah itu. Bermasalah itu orang Islam yang menyatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Ya, salah besar itu. Salah besar. Ya, kita tanggapin kembali ya. Nah, di sini Pak Ibnu Kalam mencoba kembali berargumen tentang ajaran-ajaran agama sebelum Islam itu datang. Di dalam ajaran Islam Pak Ibnu Kalam, ajaran Islam mengakuin nabi-nabi sebelum Islam datang dengan ajaran-ajarannya itu benar. Termasuk dalam posisi ini ajaran Nabi Ibrahim itu benar. Dengan pengikut-pengikutnya Ibrahim pada masa itu atau Abraham pada masa itu benar. Ajaran Nabi Musa dengan kitab Tauratnya pada masa itu benar. Ajaran Nabi Isa atau Yesus dengan pengikutnya pada masa itu benar. Dan mereka apabila menjalankan semua perintah Allah dengan isi kitabnya tersebut, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf yang pernah diturunkan Allah, mereka dijamin masuk surga. Dasarnya di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 62. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah kebenarannya. Jadi kalau Anda datang tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Ibnu Kalam mengatakan Islam itu bla bla bla, itu sudah terjawab 1400 tahun yang lalu sejak Al-Quran itu datang bahwa membenarkan ajaran sebelumnya. Oke, ya. Akan tetapi permasalahan timbul setelah nabi-nabinya seperti Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus itu meninggal dunia. Para pengikutnya ini sudah terpecah belah. Sudah tidak sesuai lagi sesembahannya. Itu yang ditegur di dalam Al-Quran. Ada yang menyembah Tuhan itu macam-macam. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada yang menyembah Tuhan berkepribadian 1, 2, 3 dan seterusnya. Lain-lain. Inilah yang ditegur di dalam ajaran Islam. Karena Islam ingin mengembalikan konsep ketuhanan yang dalam hal ini murni. Esa murni sejati. Esa yang tidak bercampur baur dengan perbuatan musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan. Seperti itu Pak Ibnu Kalam ya. Kita lanjut. Paham besar. Banyak nih kita mengaku Kristen Pak dan menghujat Islam. Ya kalau saya tidak berani menghujat menghujat kitab suci. Kalau saya menghujat orang Islam, ya wajar saja karena beda pendapat. Menghujatnya pun masih dalam tahap wajar-wajar ya. Jadi gini, Pak Ibnu Kalam mengatakan kalau menghujat itu Pak Ibnu Kalam dia yang wajar saja. Ini pendapat Pak Ibnu Kalam. Jadi dia menghujat umat Islam itu tapi dalam taraf yang wajar. Ya, itu hak Pak Ibnu Kalam lah kalau dia mau menghujat. Tapi menghujatnya dalam posisi yang wajar. Oke. Tidak ada masalah Ibnu Kalam. Oke, kita lanjut. Ya karena mereka itu misalnya Imam Syafi'i itu Imam mazhabnya Ustaz Somad menyatakan saya ini kafir. Jadi dia juga menghujat saya. Sementara saya mengatakan dia itu musyrik. Nah, sama dengan ahli sunnah wal jamaah itu. Saya kan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu Islam rasional. Islam yang menggunakan otak. Ya, Islam yang menggunakan otak. Oke. Nah, ini dia mencoba Ibnu Kalam ini berlindung di balik Mu'tazilah ya. Dia berlindung di balik Mu'tazilah yang di dalam posisi ajaran Mu'tazilah itu semata-mata murni
ajaran itu dikendalikan dengan akal pikiran. Akan tetapi dia lupa bahwa di dalam dimensi manusia, dalam mengikuti keajaran Islam, dalam dimensi pemahaman suatu ajaran itu tidak bisa 100% akal pikiran. Itu yang perlu Anda pahami, Ibnu Kalam. Karena ada hal-hal dimensi yang tidak bisa dicapai dengan ranah akal pikiran manusia. Ya, dengan budi pekerti, budi pikiran yang jernih dalam hal ini tidak dalam posisi tidak bisa memahami itu. Dia kasih contoh. Pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj, ya, pada saat itu banyak sekali yang pada masa zaman Rasulullah yang keluar dalam Islam, karena pada saat itu dimensi pemikirannya pada saat itu adalah dia tidak nyampai otak pikirannya, sehingga dia mencoba untuk keluar dalam hal ini untuk memecahkan masalah, padahal semua sudah jelas. Mukjizat yang Allah berikan sebagai contoh banyak sekali pada zaman terdahulu dengan nabi-nabi terdahulu yang tidak bisa juga dicapai dengan dimensi semata-mata akal pikiran manusia. Tetapi tetap mereka mengimani itu. Mukjizat membelah lautan itu tidak bisa dicapai dengan dimensi manusia. Mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan tidak bisa dicapai dengan dimensi akal manusia. Nah, ini yang tidak bisa yang tidak dimiliki oleh paham Mu'tazilah. Sehingga karena dia tidak mencapai otaknya ini, dia keluar dalam jalur ini, keluar dalam jalur pemahaman mukjizat ini, sehingga dia tidak mau mengakui mukjizat yang tidak sesuai dengan akal pikirannya. Ini yang membuat mohon maaf Pak Ibnu Kalam, persimpangan jalan pemahaman antara Islam ahli sunnah wal jamaah dan dalam hal ini Mu'tazilah. Titik persimpangannya sangat mudah. Orang itu tidak mengakui mukjizat karena dia hanya semata-mata berpikir kepada akal pikiran yang masuk di otaknya saja. Tapi dia lupa dia mengesampingkan mukjizat. Ya, keistimewaan seorang nabi yang diberikan Allah, dia lupa itu. Nah, ini mohon maaf titik simpang kita di sini Pak Ibnu Kalam. Oke, kita lanjut. Dan karena saya menggunakan otak, maka lebih rasional itu orang itu sujud kepada yang berbentuk manusia. Pasti begitu, daripada sujud kepada yang berbentuk kubus. Ya. Nah, itulah sebabnya ya bagaimana ya, ya itu fakta saudara-saudara sekalian ya. Nah, di sini Pak Ibnu Kalam mencoba untuk mengkorelasikan otak pikirannya yang rasional itu, katanya lebih rasional sujud kepada manusia daripada sujud kepada kotak, bilangnya. Ya, oke lah dia menyebut kotak karena mungkin dia tidak berani menyebut detail ya dalam hal ini. Tapi kita bisa tanggapin ini. Sujud dalam hal ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke kiblat, dikorelasikannya dengan mengatakan menyembah. Ini yang fatal sekali. Ini sangat fatal sekali dalam hal ini, pemikiran yang sesat, yang kacau dalam pemikiran Pak Ibnu Kalam. Ini yang kacau. Dia mengkorelasikan sujud itu menyembah. Padahal umat Islam dalam hal ini menghadap ke kiblat Ka'bah itu adalah perintah Allah. Menghadap ke sana, bukan menyembah kiblat, bukan menyembah Ka'bah itu. Sama pada saat sebelumnya di dalam kitab suci sebelumnya, yaitu pada masa sebelumnya itu beribadah ke bait suci. Bahkan Isa pun itu ke bait suci, menghadap bait suci. Apakah mereka yang menghadap bait suci juga itu menyembah bait suci, menyembah dinding batu ratapan itu? Tentunya tidak. Nah, ini otak yang dangkal sekali, pemikiran yang dicoba dikorelasikan Pak Ibnu Kalam dengan mengandalkan otak itu, mengandalkan akal pikiran. Ini. Tapi ternyata tiba-tiba otak pikirannya konsletnya di sini ya. Otak konsletnya di sini. Oke, kita lanjut dulu. Ya, fakta itu bahwa Allah itu
Allah itu baik di Alkitab maupun di Al-Quran atau yang Maha Pencipta, ya tidak usah disebut namanya Allah. Yang Maha Pencipta itu kalau penjelasannya dari Alkitab itu Bapa, Anak, ya, Bapa, Anak. Dia mencipta melalui Sang Firman, melalui Yahwa, karena Bapa ini tidak ngomong, ini yang ngomong, ini yang berfirman, jadilah terang. Maka jadilah terang, Yahwa yang ngomong, bukan Bapa. Jadi jelas sekali itu, saudara-saudara. Kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ngomong. Jadi bagaimana caranya berfirman? Melalui kalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di dalam Al-Quran menciptakan dulu ini, menciptakan kalam, pena, baru dari pena ini keluarlah firman Tuhan, firmannya Allah itu. Oke, kita jawab dulu ya. Nah, di sini dicoba untuk dikorelasikan ya dalam penciptaan langit dan bumi. Di dalam kitab suci, pada saat Sang Pencipta berfirman pun itu ingin menciptakan langit dan bumi, itu sudah cukup jelas dari Sang Pencipta. Dalam hal ini bisa dikatakan menurut ajaran Yahudi, karena yang dikutip ini ajaran kitab Taurat. Menurut Hasem atau Elohim atau YHWH ini, yang menciptakan dengan firman-Nya itu adalah Sang Pencipta itu, yang Sang Penguasa. Tidak ada pada saat itu lahir, belum, tidak ada. Isa atau Yesus pada masa itu belum lahir, Pak Ibnu Kalam. Jadi dalam hal ini, kalau dikatakan bersamaan di perkataan Isa atau Yesus itu tidak terjadi, karena Isa atau Yesus lahir pada abad ke-1. Sedangkan penciptaan langit dan bumi sudah terjadi ribuan tahun sebelum Isa atau Yesus itu datang. Jadi kalau Anda korelasikan, mencoba untuk persamaan antara Isa atau Yesus itu sama-sama dengan Sang Pencipta, kata Anda dalam perkataan Yesus itu menciptakan langit dan bumi, saya kira terbentur, patah gitu loh. Patah dalam hal ini ya, patah sekali, tidak ada, karena jangankan lahir gitu loh, belum ada pada masa itu Isa atau Yesus ini. Itu yang ini bantahannya. Kita lanjut. Apakah penjelasan ini asumsi? Enggak, hadis. Hadisnya itu mengatakan Allah, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah kalam pena, kalam. Dari kalam inilah keluar segala sesuatu. Jadi bermasalah itu ulama Islam yang mengatakan Allah itu berfirman, bermasalah sekali itu, saudara-saudara. Kalau dia mengatakan Allah itu berfirman, dia menjelaskan Yahwa. Dia menjelaskan tentang Yahwa. Yahwa itu Yesus Kristus. Kalau nanti lahir, setelah lahir, ya, Yesus Kristus itu. Itu juga perlu saya sampaikan mengenai Nabi yang terakhir, saudara-saudara sekalian, ya. Nabi yang terakhir itu kalau menurut Injil Thomas itu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin para nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para anbiya dan orang saleh itu ya Yesus Kristus, Tuhan Yesus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad secara fisik memang lahir sesudah Tuhan Yesus, tetapi secara rohani dia harus kembali ke sesudah Ibrahim, karena di dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu Muhammad ditanya siapa yang kamu ikuti, katakan aku mengikuti millata Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad sekalipun lahir sesudah Tuhan Yesus, itu dia harus kembali pengajarannya itu atau rohnya itu ke zamannya sesudah Ibrahim. Jadi dia nabi pengikut, Nabi Muhammad itu nabi pengikut. Jadi beliau Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini Pak Ibnu Kalam mencoba untuk memungkiri atau mencoba menggiring negatif opini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, terutama dalam sifat-sifat Allah yang dimiliki Allah. Sifat-sifat ini Pak Ibnu Kalam termuat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini di dalam Al-Quran sudah termuat dalam surah An-Nisa ayat 164. Ya. Salah satu sifat Allah itu mutakaliman. Mutakaliman itu Allah Subhanahu wa taala Maha berkata-kata. Dalam Al-Quran merupakan bukti nyata firman Allah. Jadi Al-Quran itu salah satu bukti kata-kata Allah yang disampaikan, ya, yang disampaikan melalui Nabi dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah, Pak Ibnu Kalam, yakni mutakaliman, yang berarti berfirman atau berkata-kata. Dalilnya di mana? Dasarnya dalam umat Islam, ya. Jadi posisi bila Anda mencoba mengkorelasikan berfirman ini hanya semata-mata di dalam Bible atau Alkitab, terbantahkan karena di Al-Quran dikonfirmasi dalam Quran surah An-Nisa ayat 164. Dan kami mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara dengan Musa dengan langsung. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan informasi seperti itu informasinya. Jadi hal ini sudah cukup jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mutakaliman, ya. Kita lanjut. Ikuti millat Ibrahim. Karena dia berposisi sebagai millat Ibrahim, maka yang menjadi nabi terakhir penutup itu menurut tafsir saya dari Al-Quran adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena apakah ini asumsi? Bukan. Di dalam kitab Injil Thomas itu disampaikan itu bahwa bahwa murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, wahai guru, 24 nabi telah membicarakanmu. Nah, itu tertulis itu di dalam Injil Thomas, 24 nabi telah membicarakanmu. Berarti nabi yang terakhir itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada yang mengatakan Nabi Muhammad, ya, secara fisiknya nabi terakhir Nabi Muhammad, tapi dia harus kembali ke zamannya mengikuti millat Ibrahim. Oke, kita tanggapin dulu ya kembali. Nah, di sini Ibnu Kalam kembali mencoba untuk menggiring posisi Isa atau Yesus itu sebagai nabi yang mengikuti milah Ibrahim. Kita jawab dulu dalam hal ini. Milah Ibrahim itu dalam agama Samawi itu memang benar diikuti oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW karena satu rumpun. Hanya saja karena Ibnu Kalam ini merujuk kepada Al-Quranul Karim, Al-Quran, di mana Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya, ya harus merujuk kepada yang mengikuti milah Ibrahim itu Nabi Muhammad SAW. Tetapi Ibnu Kalam ini memaksakan mendatangi Al-Quran, tetapi merujuknya kepada Isa atau Yesus yang sudah dalam posisi itu sesuai zamannya terdahulu, dan itu pun diutus pada bangsa Israel. Nah, di sini korelasi yang sangat tidak nyambung Ibnu Kalam mencoba untuk mengesampingkan Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran, tetapi merujuk kepada Al-Quran. Ini kan otak odong-odong namanya. Otak odong-odong mencoba untuk meninggal Nabi Muhammad, padahal tapi dia merujuk Al-Quran. Ini kan otak odong-odong namanya. Meninggal Al-Quran, meninggal Nabi Muhammad, dalam hal ini mencoba mengkorelasikan Nabi Isa atau Yesus yang dibenarkan katanya mengikuti milah Ibrahim. Ini kan aneh. Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran, dia merujuk kepada Al-Quran. Nabi Muhammad sendiri yang tidak dipakai. Kan ini otak odong-odong namanya. Nah, dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Dijelaskan Quran surah An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran surah An-Nisa ayat 125. Nah, sekarang faktanya saja,
yang mengikuti milah Ibrahim, ajaran Ibrahim sampai saat ini ternyata Pak Ibnu Kalam Islam. Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu meneruskan ajaran Ibrahim. Buktinya apa? Semua yang termuat dalam perintah-perintah peribadahan, tata cara beribadah, cara menyembah Tuhan, semua Islam yang menjalankan. Contohnya Anda usah jauh-jauh, sujud, puasa, bayar persepuluhan atau zakat, ibadah bait suci atau haji, khitan, mati dikafani, perempuan dipakai hijab atau jilbab. Nah, banyak sekali makanan diatur halal haram. Nah, itu kan semua rata-rata Islam yang menjalankan itu semua. Nah, tapi ternyata bertolak belakang dengan pengikut Yesus, yang dalam hal ini pengikut ajaran Paulus. Karena pengikut Yesus yang sebenarnya mereka menjalankan ini, tetapi pengikut Paulus membatalkan, dalam hal ini kan menggenapi katanya, tetapi ternyata faktanya ajaran-ajaran yang di dalam ayat-ayat sujud, puasa, zakat dan sebagainya tidak dipakai lagi dengan alasan digenapi, ya kan? Kita lanjut. Berarti dia nabi, bukan nabi besar, dia nabi biasa. Nabi kayak pengikut kayak Nabi Yakub, nabi lain. Ya, kayak nabi-nabi yang lain itu. Karena dia pengikut daripada Nabi Ibrahim. Jelas tertulis di dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, jika kamu ditanya siapa yang kamu ikuti, jawablah bahwa saya mengikuti millata Ibrahim. Di dalam Al-Quran itu juga, misalnya inna dina indallahil Hanif, bukan Islam. Ya, Hanif itu merujuk kepada ajaran Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita mau belajar Al-Quran sebenarnya beda pendapat, bisa berbeda pendapat dengan para ulama dulu ya. Ulama dulu itu berbeda pendapat juga. Ulama dulu berbeda pendapat. Itulah sebabnya setelah saya mempelajari Al-Quran semakin banyak pengetahuan yang saya dapatkan, dan sinkron dengan kitab-kitab apokrif. Jadi kalau Al-Quran itu mengutip dari kitab-kitab apokrif. Jadi harus diakui oleh umat Islam itu bahwa Al-Quran itu mengutip dari kitab-kitab apokrif. Dan dari dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, Ja'ala Arabian, dijadikan berbahasa Arab. Al-Quran itu dijadikan berbahasa Arab. Nah, dijadikan berbahasa Arab. Dari mana dijadikannya itu? Yaitu diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani. Injil-Injil yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, itulah sebabnya ada yang sama di dalam kitab-kitab apokrif. Jadi kalau Anda orang Kristen tidak percaya kepada kitab apokrif, ya wajar juga kalau tidak percaya kepada Al-Quran. Tetapi Al-Quran menganjurkan Anda seharusnya percaya juga kepada Al-Quran. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran, ini sebenarnya argumen bolak-balik ya, jungkir balik namanya. Argumen jungkir balik Pak Ibnu Kalam. Nggak ada manfaatnya sebenarnya hal begini. Karena dalam ajaran Islam, kitab-kitab suci yang di Allah Subhanahu wa taala turunkan itu memang semuanya berasal dari Allah. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, kitab Al-Quran sesuai dengan masanya, sesuai dengan bahasa masing-masing. Kitab Taurat bahasa Ibrani, kitab Injil itu sebagian bahasa Aramain, dan tidak ada informasi awalnya itu dalam bahasa Yunani, tapi ujuk-ujuk kemudian muncul dalam bahasa Yunani, yang dikatakan bahwa karena pada masa itu
karena dikatakan pada masa itu bahasa Ibraninya. Oke, kita lanjut kembali Bapak Ibnu Kalam. Itu tidak mengurangi ketuhanannya Yesus itu, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, dia Tuhan. Bukan Tuhan. Ya. Dia adalah Lord. Ya. Dari sejak perjanjian lama itu di Yahwa itu kalau diterjemahkan, sebagian daripada terjemahannya Yahwa itu adalah penguasa. Dia penguasa. Segala kuasa telah diberikan kepadanya. Sejak dulu, sejak dia menciptakan Adam itu. Jadi Yahwa yang menciptakan Adam. Dia yang bekerja, ya, dia yang bekerja. Adam itu. Yahwa itu yang bekerja. Jadi Bapa itu tidak bekerja. Kalau Bapa tidak bekerja dalam pengertian aktif, ya, dalam pengertian ikut-ikut, ya kayak misalnya pada waktu dibuatnya. Dari argumen Pak Ibnu Kalam ini kan berarti ada dua pribadi di sini, ada dua sosok, yaitu Bapa dengan Yahwa itu. Jadi katanya Bapa nggak bekerja, Yahwa Tuhan yang penguasa nggak bekerja. Jadi ada dua. Jadi dalam hal ini Tuhan yang benar itu yang mana? Ini masalahnya. Tuhan yang benar itu yang mana? Tuhan Bapa penguasa yang tidak bekerja itu, atau Yahwa? Nah ini kan benang kusut namanya Pak Ibnu Kalam. Mau menunjuk Tuhan tapi benang kusut, nggak jelas. Kita lanjut. Patung Adam itu ya tentu malaikat yang disuruh mengambil tanah, malaikat yang disuruh membuat patung itu. Kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Nah, jadi tidak mungkin itu sang raja atau penguasa yang membikin patung. Tidak mungkin. Nah, saudara-saudara. Ya, apakah ya, jadi pada waktu ini yang saya mau bahas, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi rupanya Allah itu berbentuk manusia. Pasti begitu, saudara. Karena manusia itu ciptaan yang sempurna. Adam bukan berbentuk segi empat, bukan berbentuk kubus atau Ka'bah. Oke, saudara-saudaraku ya. Nah ini nanti Madia lanjutkan kembali ke video berikutnya agar tidak terlalu panjang durasi dari video ini. Artinya di sini Ibnu Kalam mengatakan kembali, rupa Tuhan itu, sang pencipta itu berbentuk manusia. Entah dari mana itu dia punya asumsi seperti itu. Padahal baik di dalam Al-Quran maupun kitab suci itu memandang wajahnya pun tidak bisa, akan musnah, akan hancur. Suaranya pun tidak bisa didengar. Nah, di dalam Al-Quran juga sangat jelas dalam surah Al-Ikhlas, surah Asura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Ini menarik, dalam hal ini orang ini aneh dan lucu, mencoba untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu rupanya seperti manusia. Tapi Madia cukupkan sampai di sini untuk pembahasan video kali ini. Nanti selanjutnya untuk volume menjawab benang kusut, menjawab otak jungkir balik, Pak Ibnu Kalam akan Madia lanjutkan kepada sesi video berikutnya ya. Nanti serial jungkir balik pertama ini. Nanti Madia buatkan jungkir balik yang kedua, otak jungkir balik. Oke, kita sampaikan di sini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.